Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurkholisa Oktaviani Amelia Putri dari jurusan Bahasa Sastra Arab semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari beberapa materi pada mata kuliah Ilmu Ma'ani, yaitu Musnad Ilaih. Langsung saja ya. Musnad Ilaih, definisi dari Musnad Ilaih sendiri. Musnad Ilaih adalah sigoh dari isim maf'ul, yaitu dari kata asnada ya. Nah, musnad ilaih itu berarti sesuatu yang disandarkan kepadanya. Sedangkan adapun secara istilah yaitu al-musnadu ilaih huwal mubtada'u alladzi lahu khabarun wal fa'ilu wa nawa ibuhu wa asma'ul nawasikh, yaitu mubtada yang memiliki khobar, fi'il, naibul fa'il, dan isim-isim amil nawasikh seperti kana, inna, dan zona. Nah, musnad ilaih pada kalimat itu dibatasi hanya menduduki posisi-posisi tertentu saja. Apa aja? Yaitu ada fa'il, kemudian naibul fa'il, mubtada, isim kana dan saudara-saudaranya, isim inna dan saudara-saudaranya, kemudian ada maf'ul pertama zona. Kemudian yang kedua yaitu ada hadfu musnad ilaih, yaitu membuang musnad ilaih. Nah, hal ini itu bisa terjadi dengan tujuan tertentu yang tentunya tidak terlepas dari rahasia balaghah. Pembuangan musnad ilaih dari suatu kalimat terkadang tampak ketika di i'rab, bisa diperkirakan. Nah, pembuangan musnad ilaih juga terkadang tidak tampak sama sekali ketika di i'rab, namun akan tampak setelah kandungan maknanya kita perdalam. Musnad ilaih wajib dibuang apabila, yaitu supaya mudah ingkar apabila diperlukan, seperti menyindir kepada orang lain. Nah, contohnya itu kalimat fajirun fasik. Nah, ada qarinah yang dimaksudkan kepada si A, orang tersebut. Apabila si A itu merasa tersinggung, nah kita itu mudah menolaknya karena kata-kata tersebut kan tidak bermaksud kepada si A langsung gitu, menyebutkan namanya kan tidak gitu. Jadi kita bisa mudah menolaknya bahwa kata-kata tersebut juga untuk orang lain. Kemudian ada lagi bermaksud menutupinya kepada hadirin selain mukhatab tertentu. Jadi ada seseorang yang datang akan tapi kita tidak menyebutkan nama tersebut. Jadi kita hanya menyebutkan kata jaa, telah datang. Nah, sama-samanya itu padahal kita mengetahui bahwa yang telah datang itu si Zaid gitu. Kemudian karena tergesa-gesa, yaitu kita menyebutkan sarikun, sarikun, sarikun. Padahal kan dalam kata tersebut itu harus ada karena sarikun, telah berada maling itu gitu. Akan tapi karena tergesa-gesa, jadi kita hanya menyebutkan sarikun, sarikun gitu. Kemudian yaitu ada untuk menghinakan. Contohnya yaitu mawaswisu mala'unun madurra wa ma nafa. Nah, yang bermaksud itu kepada syaitan. Kemudian ada yang ketiga yaitu menyebutkan musnad ilaihnya, yaitu dengan alasan pada suatu kalimat selalu disebutkan, tidak dibuang. Jadi tadi yang dibuang, sekarang yang disebutkan, karena dia itu merupakan unsur terpenting agar tidak menimbulkan salah faham. Meskipun pada praktiknya musnad ilaih terkadang dibuang, akan tetapi juga musnad ilaih harus disebutkan karena beberapa alasan. Nah, yang pertama yaitu tidak ada alasan untuk membuangnya, jadi harus disebutkan. Kemudian yang kedua yaitu berhati-hati, karena kalau dibuang takut terjadi salah paham.
Kemudian yang ketiga yaitu lemahnya pemahaman si pendengar. Ketika pendengar tersebutkan tidak paham kan, maka kita kan harus memperjelas. Nah, maka si musnad ilaih tersebut itu tidak dibuang. Kemudian dimaksud menjelaskannya seperti indi zaidun. Nah, di situ disebutkan bukan hanya indi saja, akan tetapi zaid juga disebutkan. Di sisi saya ada si zaid gitu. Kemudian untuk ta'zim, yaitu dengan menyebutkan kata Muhammadun Abdullah wa Rasuluhu wa Habibuhu. Nah, di situ kan terdapat tuh musnad ilaihnya disebutkan, yaitu Nabi Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah dan kekasih Allah. Kemudian untuk menghinakan seperti kalimat al-asi dalilun, orang maksiat itu hina gitu. Kemudian untuk merasa rindu, yaitu Muhammadun syafi'un min manzarahu, Nabi Muhammad akan mensyafaati setiap orang yang berziarah kepadanya. Nah, kemudian ada juga untuk bermaksud ibadah, yaitu dengan menyebutnya seperti Allahu Akbar, Allahul Aliyu, Allah yang maha besar, Allah juga yang maha tinggi gitu. Nah, jadi intinya itu musnad ilaih itu menduduki posisi-posisi tertentu, yaitu ketika posisi itu menduduki menjadi fa'il, naibul fa'il, mubtada, kemudian isim kana, inna, dan amil-amil nawasih ya, kana, inna, dan zona. Kemudian ada musnad ilaih yang dibuang dikarenakan beberapa alasan tertentu, seperti karena musami itu sudah paham, makanya musnad ilaih itu tidak disebutkan. Kemudian musnad ilaih juga harus disebutkan supaya tidak terjadi salah paham. Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.